Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat siang, teman-teman semuanya. Di sini kami akan melakukan presentasi dari kelompok 2, yaitu tentang menganalisis suatu platform media pembelajaran yaitu YouTube. Adapun di sini saya sebagai moderator perkenalkan atas nama Arwin Nugraha Pratihara, dan juga kelompok kami yaitu Imi Kade Ega Dwi Meriani sebagai pemateri 1 dan Aji Ahmad Zaini sebagai pemateri 2. Adapun presentasi akan dilakukan yang pertama yaitu dari pemateri 1. Pemateri 1 disilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Imi Kade Ega Dwi Meriani. Di sini saya akan membahas tentang apa sih YouTube itu. Oke, platform YouTube itu merupakan situs berbagi media atau media sharing. Nah, YouTube itu merupakan media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk berbagi media berupa jenis video maupun audio. Nah, YouTube itu dapat dimanfaatkan sebagai salah satu media ajar untuk menyebarkan materi berupa video di mana siswa dapat mengakses kapan saja sehingga mereka itu dapat belajar sesuai dengan kecepatan ataupun kemampuan yang mereka miliki, sehingga mereka itu nyaman dengan proses pembelajaran menggunakan platform YouTube. Oke, di sini saya akan menampilkan apa saja yang ada di YouTube untuk mengakses proses pembelajaran. Nah, di sini ada platform untuk belajar bahasa. Di sini kita bisa belajar bahasa, yaitu bahasa Mandarin, bahasa Inggris, ataupun bahasa Korea, kayak gitu. Terus lanjut. Nah, di sini juga ada pelajaran akuntansi. Kita juga bisa belajar akuntansi di situs YouTube. Yang terakhir yaitu ada video make up. Di sini untuk cewek-cewek yang dia termasuk introvert dan dia tidak malu untuk belajar sama orang lain, dia itu bisa belajar secara otodidak. Jadinya dia itu bisa melakukan ataupun men-searching tutorial-tutorial make up di YouTube. Nah, itu tadi secara singkat tentang pemahaman YouTube. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemateri 2. Baik, di sini saya akan mempresentasikan analisis SWOT dari media pembelajaran YouTube. Yang pertama yaitu S. S adalah strength atau bahasa Indonesianya kekuatan. Kekuatan dari aplikasi YouTube yaitu yang pertama, YouTube dapat diakses oleh siapa saja, baik yang tua, muda, siapapun bisa mengaksesnya, laki-laki atau perempuan. Kemudian terdapat banyak video atau konten dari berbagai topik dan tingkatan. Di dalam YouTube itu video apa saja yang dicari pasti ada, mau video pembelajaran maupun hiburan dan lain-lain. Kemudian kesulitan masing-masing memungkinkan pengguna untuk menemukan materi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Di dalam YouTube itu bisa mencari apa saja sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Selanjutnya, video dapat menyajikan informasi secara visual dan interaktif. Ya, tidak sedikit video yang ada di YouTube itu tampilannya menarik dengan editan-editan yang kekinian. Selanjutnya, pengguna dapat belajar sesuai dengan kecepatan mereka sendiri. Tidak menutup kemungkinan ada siswa atau peserta didik yang lebih tertarik dengan media pembelajaran visual. Nah, ini cocok sekali dengan aplikasi YouTube. Namun weakness-nya, kelemahannya, yaitu tidak semua video memiliki kualitas yang baik, ya, karena mungkin alat rekamnya itu HP atau mungkin kamera yang ternyata kurang baik resolusinya. Selanjutnya, pengguna mungkin tergoda untuk menjelajahi konten lain. Nah, ini realitas sehari-hari. Kadang kita pun pengen mencari video pembelajaran, tapi ketika di beranda itu muncul video hiburan atau stand up dan sebagainya, kita justru malah ngeklik itu. Pengguna pembelajaran bersifat satu arah. Ya, jelas kita tidak bisa bertanya secara langsung karena videonya hanya bersifat satu arah. Akses dalam video tergantung pada koneksi internet yang stabil, dan ini sangat menentukan efektivitas belajar. Selanjutnya, next, yaitu opportunities atau peluang.
peluang dari aplikasi YouTube yang pertama membangun komunitas belajar di sekitar channel, ya bisa kolaborasi dengan channel lain. Selanjutnya menciptakan konten khusus yang kurang tersedia dapat menarik audiens tertentu. Maka banyak sekali peluang kalau misalnya kita menciptakan video yang baru yang belum ada di YouTube, nah ini akan membuat banyak viewers. Selanjutnya dapat menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan. Biasanya yang subscribernya banyak, kemudian akunnya sudah terkenal, itu bisa menggait lembaga pendidikan untuk memberikan edukasi. Kemudian peluang yang terakhir yaitu konten yang dibuat memungkinkan uang dari YouTube, bisa dimonetize. Jadi apapun kontennya asalkan banyak viewers dan subscriber akan memungkinkan untuk mendapatkan uang. Tapi ancamannya banyak platform lain yang menawarkan video pembelajaran sehingga meningkatkan persaingan. Banyak tidak hanya YouTube, ya ada TikTok, kemudian dari aplikasi platform perusahaan edtech dan sebagainya. Dan itu otomatis dapat mengganggu kestabilan YouTube itu. Kemudian perubahan algoritma YouTube dapat mempengaruhi visibilitas konten pembelajaran. Ya. Selanjutnya, konten yang dilindungi hak cipta dapat menjadi masalah, tidak bisa kita download secara bebas. Dan yang terakhir ancamannya yaitu beberapa orang mungkin meragukan efektivitas pembelajaran. Ya. Apalagi kalau video yang cukup lama durasinya, di awal kita mungkin tertarik, tapi di belakang kok sudah berbeda dengan topik. Nah ini bisa menjadi keraguan bagi kita tentang efektivitas pembelajaran dari platform itu. Itu presentasi dari saya tentang analisis SWOT. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk pemateri 1 dan 2. Untuk teman-teman semuanya, terima kasih atas penyimpanan materi. Kami buka sesi tanya jawab. Baik, untuk teman-teman kalau ada pertanyaan dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya bagaimana cara mengaplikasikan platform YouTube ini untuk model layanan BK. Maksudnya untuk layanan BK, apakah bisa kita menggunakan platform YouTube ini? Terima kasih atas pertanyaannya dari audiens yaitu Model Dwi. Saya sebagai moderator artinya saya mengulang pertanyaan dari Model Dwi yaitu bagaimana platform YouTube ini mampu artinya untuk media BK seperti itu ya. Oh, iya. Untuk materi 1 atau 2 Oke, baik. Izinkan saya menjawab ya. Bagaimana cara pengaplikasian YouTube dalam media pembelajaran khususnya di BK ya, bimbingan konseling. Ya, mungkin kita bisa melakukan hal basic seperti memberikan contoh praktek nyata bagaimana cara konseling individu, bagaimana cara memberikan klasifikasi di depan kelas. Hal-hal kecil seperti itu bisa kita kontenkan kemudian kita upload di YouTube. Karena siapapun bisa mengakses di YouTube dan tidak menutup kemungkinan banyak juga guru BK yang baru lulus dari kuliah yang membutuhkan video-video tersebut. Jadi tidak perlu terlalu mendalam. Ya, YouTube ini bisa kita gunakan untuk mengupload video-video pembelajaran yang bisa kita tularkan kepada teman-teman yang lain. Mungkin itu jawaban dari kami, bisa diterima. Baik, izin menambahkan mungkin ya. Menurut menambahkan jawabannya lagi, di sini saya ingin menambahkan bahwa platform YouTube itu sebagai kayak contoh edukasi yang kita terapkan kepada anak-anak. Contoh bimbingan klasikal itu misalnya ada bullying, kita nggak mungkin menerapkan secara langsung, kita kasih dia edukasi melalui video, karena di YouTube itu pasti ada contoh pembulian seperti ini. Kalau kita menerapkan dengan platform YouTube, menampilkan video, jadinya dia itu lebih terbuka wawasannya sehingga dia itu membedakan mana seperti contoh kasus bullying secara verbal, non verbal kayak gitu. Jadinya di dalam tampilan YouTube ataupun video-video platform lainnya itu akan lebih jelas realita gitu. Itu aja. Untuk penanya bagaimana atas jawaban pemateri 1 dan 2? Sudah cukup. Untuk penanya selanjutnya apakah ada? Cukup? Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan mengakhiri para
Pratama Santi.